Hello, selamat datang di channel Lepas Jenuh, yaitu tempat di mana kita biasanya melepaskan kejenuhan kita. Bersama gue Raffi sebagai host kalian, dan hari ini gue akan bahas rekomendasi GPU atau lebih sering disebut VGA dalam kondisi second hand alias bekas atau pre-owned atau pre-loved atau apapun lah yang kalian menyebutnya. Oke, sebelum mulai gue mau kasih tahu dulu kalau video ini terinspirasi oleh Gadget In karena sistem rekomendasinya sama, yaitu menyebutkan kandidat-kandidat di masing-masing rentang harga kemudian memilih pemenangnya. Dan tentu saja rekomendasi ini dinilai dari price to performance-nya alias yang paling worth it, bukan yang paling kuat. Ya kalau yang paling kuat sih jelas lah yang paling mahal ya, tapi ya belum tentu yang paling worth, makanya gue bikin video ini. Dan juga keputusan ini dilihat berdasarkan benchmark semua card. Jadinya nggak asal-asalan ngejudge ya. Oke, yang pertama dari harga 0 sampai 1 juta rupiah. Dari murah dulu nih. Kandidat-kandidat kita adalah GT 730, GTX 750 Ti, GTX 950, dan GT 1030. Pemenangnya adalah GTX 950. Walau yang paling populer di rentang harga ini biasanya adalah GTX 750 Ti dan GT 1030, jadi karena harga mereka berdua naik, GTX 950 yang paling worth it menurut gua. Kecuali kalian bisa dapat GT 1030 dan GTX 750 Ti di harga sekitar 500 atau 600-an. Itu beda lagi ceritanya. Tapi sekarang harganya lagi naik jadi 800-an, sedangkan GTX 950 harganya 900-an. Jika kalian lihat benchmarknya, skor dari 750 Ti dan GTX 950 cukup jauh bedanya. Cukup signifikan lah ya. Jadi udah jelas lebih worth it 950 dengan tambahan sedikit 100 ribuan. Oke, lanjut. Rentang harga 1 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah. Kandidat-kandidat kita adalah GTX 760, GTX 962GB, GTX 1050, dan GTX 1050 Ti. Dan pemenangnya adalah GTX 962GB. Loh, kenapa bukan 1050 Ti? Itu kan bagus. Ingat, yang diutamain adalah price to performance alias paling irit tapi dapat yang paling kuat. 1050 Ti dan 962GB beda tipis, sementara harganya lumayan beda ya. Nah, kita lihat di sini 962GB harganya sekitar mulai dari 1,1, sedangkan 1050 Ti mulai dari sekitar 1,4 sampai 1,5. Kalau dilihat dari benchmarknya, harganya beda 350.000 sampai 400 ribuan. Jadi menurut gua lebih worth it ngambil 962GB. Oke, lanjut lagi. Rentang harga 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Para kandidat kita adalah GTX 780 Ti, GTX 970, dan GTX 1060 3GB. Gua akui kalau persaingan di rentang harga ini memang sulit ya, ketat gitu ya. Sengit. Soalnya mereka sama-sama kuat ya. Tapi akhirnya walau sengit, menurut gua yang pantas menjadi pemenangnya adalah GTX 1060 3GB. GTX 780 Ti memang sedikit di atas 1060GB, tapi ya kita harus realistis juga kalau ngelihatnya. 780 Ti itu udah agak tua ya, dia kan rilisnya sekitar 2013, udah hampir 8 tahun lalu. Jadi mungkin bentar lagi driver supportnya sudah stop, dan jangan lupa juga itu kan 780 Ti alias flagship di masanya. Bukan flagship sih, tapi kayak terkuatnya lah gitu ya. Berarti itu artinya juga TDP-nya badak 250 watt. Itu gede banget tuh, itu udah setara sama 1080 Ti sekarang. Walau nggak sekuat 1080 Ti. Kalau untuk 970, harganya sama dengan 1063GB, tapi FPS-nya masih kalah sedikit. Maka dari itu pemenangnya adalah 1063GB. Oke, udah kepala dua aja nih, rentang 2 juta hingga 2,5 juta rupiah. Kandidat kita cuman ada dua kali ini, yaitu GTX 980 dan GTX 1060 6GB. Dan keduanya sama-sama menang. GTX 980 walau lebih tua satu generasi dibanding seri 10, tetap saja masih bisa mengalahkan 1060 6GB dengan harga yang sedikit lebih mahal. Tapi perbedaannya ini memang tipis banget ya, jadi kalau misalnya kalian nggak ketemu 980, kalian boleh juga kok ngambil 1060 6GB. Dua-duanya sama-sama worth it, sama-sama kuat. Jadi ya menurut gua dua-duanya menang. Yang manapun kalian pilih, dua-duanya bagus. Oke, lanjut lagi nih. Nggak kerasa udah di rentang 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Di harga ini cuman ada satu kandidat, otomatis dia juga menang, yaitu
GTX 1070. GTX 1070 dihargai mulai dari sekitar 2,8 juta. Walau harganya 2,8 jutaan, perbedaan performanya memang cukup beda lah, signifikan dibanding GTX 1060 6GB. Menurut gua 1070 ini the best lah ya kalau di bawah 3 juta. Oke, kita lanjut lagi. Rentang harga 3 juta hingga 4 juta rupiah. Lagi-lagi cuma ada satu kandidat, otomatis dia juga menang, yaitu GTX 1070 Ti. GTX 1070 Ti mulai dari harga 3,5 juta rupiah. Bisa dibilang GTX 1070 Ti ini GTX 1080 yang di nerf dikit lah ya. Karena perbedaannya itu cuma beda 5% dan CUDA core-nya pun mirip. Jadi menurut gua pribadi lebih worth ngambil 1070 Ti dibanding 1080. Nah, omong-ngomong soal 1080, kita lanjut lagi nih di rentang harga 4-5 juta. Di rentang harga ini, kandidat kita adalah GTX 1080 dan GTX 980 Ti. Nah, kalau ini sih udah jelas banget lah ya. Udah nggak ada kontes lagi, pemenangnya itu GTX 1080. Tapi ingat kata gua tadi, gua lebih menyarankan 1070 Ti karena harganya beda 1 juta, yaitu mulai dari 4,5 juta, tapi beda performa hanya 5%. Menurut gua sayang aja sih kalau nambah 1 juta untuk beda performa 5%. Oke, kita lanjut lagi rentang harga terakhir, yaitu 5 juta ke atas. Kandidatnya ada 3, GTX Titan Z, GTX Titan X, dan GTX 1080 Ti. Pemenangnya sudah jelas, 1080 Ti, sebuah card yang menurut gua boleh disebut monster lah ya. Karena memang berani beda dia dibanding seri 10 lainnya. Harganya mulai dari 6 juta rupiah, bahkan 2070 Super pun belum bisa mengalahkan GPU ini kalau nggak ada fitur DLSS. GPU yang bisa mengalahkan 1080 Ti secara raw spec dan raw power itu RTX 2080 Super. Dan itu harganya udah mulai dari 12 jutaan rupiah. Sudah 2 kali lipat dari harga 1080 Ti. Udah jelas lah ya, kita kaum second pasti bakal milih 1080 Ti. Nah, itu dia semua pemenang dari rentang-rentang harga mulai dari harga 0 hingga harga 5 juta ke atas. Berikut adalah ringkasan semua rentang harga beserta pemenangnya. Nah, karena udah dipilih nih pemenangnya nih, gua bakal kayak ngasih versi buying guide dari gua, kayak seperti panduan jika uang kalian berapa, kalian harus beli apa gitu ya. Oke, ini gua tegaskan sekali lagi, ini pendapat pribadi gua, bisa jadi gua salah atau bisa jadi kalian punya ide yang lebih bagus. Misalnya kalian punya ide yang lebih bagus, kalian boleh berkomentar di bawah agar kita kaum second sama terbantu. Oke, ini dia pendapat pribadi gua. Jika uang kalian 1 juta kurang lebih, menurut gua kalian tabung lagi 100.000 agar bisa membawa pulang GTX 960. Karena menurut gua itu yang paling worth dari harga 0 hingga 1,5 juta rupiah. Jika uang kalian 2 juta rupiah kurang lebih, menurut gua kalian ambil saja GTX 1060 3GB. Jika uang kalian 3 juta kurang lebih, menurut gua kalian ambil saja GTX 1070. Jika uang kalian 4 juta kurang lebih, menurut gua kalian ambil GTX 1660 Super. Lah, kok tiba-tiba nongol 1660 Super? Kan ini VGA second. Nah, sayangnya nih menurut gua nih, 1070 Ti itu hanya sedikit lebih kuat dibanding 1660 Super. Dan kita semua tahu kalau sebagian besar barang second itu garansinya udah mati dan udah lama digunain pengguna sebelumnya. Jadi kali ini, khusus spesial kali ini, menurut gua lebih worth untuk ngambil 1660 Super yang new dan bergaransi panjang dibanding meresikoin 1070 Ti. Jika uang kalian 5 juta kurang lebih, kalian ada dua pilihan. Kalian boleh ambil 1660 Super yang baru atau tabung lagi. Jika uang kalian sudah ditabung dan menjadi 6 juta, kalian ambil GTX 1080 Ti. Selama kalian ngambil GTX 1080 Ti dan card itu awet, kalian nggak bakal perlu ganti itu card selama 3 tahun ke depan jika kalian main di resolusi 1080p. Oke, itu dia rekomendasi GPU atau VGA second Nvidia serta buying guide dari gua. Semoga kalian terbantu, dan jika kalian ada saran yang lebih baik, gua mohon komentar karena kita kaum second harus berbagi ilmu. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu.